Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat grafting. Nah, pada prinsipnya itu hampir semua jenis tanaman yang bisa kita cangkok ya, itu bisa kita lakukan perpanjangan dengan cara sambung sisip maupun sambung pucuk pada jenis tanaman ya. Nah, ini adalah salah satu contoh jenis tanaman yang saya coba lakukan, baik itu sambung pucuk dan juga sambung sisip, yang menunjukkan tingkat keberhasilan yang sangat tinggi ya. Ini indukannya adalah jeruk purut, kemudian saya sambung sisipkan dengan 4 jenis tanaman jeruk yang lain ya, atau 4 jenis tanaman jeruk yang berbeda. Nah, salah satunya itu adalah jeruk nipis, ada jeruk keprok ya, kemudian jeruk satang madu dan jeruk bali. Nah, sobat semua, salah satu kunci keberhasilan dari teknik sambung pucuk ini adalah bagaimana tingkat ketelatenan kita dalam melakukan sambung pucuk, yang artinya bahwa pemilihan entres itu harus benar-benar kita ambil dari entres yang masih agak muda ya. Yang salah satu cirinya itu adalah bentuk batang itu masih berwarna hijau, kemudian tidak ada tunas yang baru muncul ya, atau katakanlah tunasnya tunas tua, dan harapan nanti cepat menumbuhkan tunas. Begitu juga untuk bahan yang akan kita gunakan untuk sambung sisip itu ya. Yang hal penting lainnya adalah peralatan yang kita gunakan itu harus steril atau bersih ya dari kotoran maupun debu. Nah, di samping itu adalah bagaimana kita sering melakukan, yang artinya bahwa kalaupun sambung pucuk kita itu gagal gitu ya, nah itu akan kita coba lagi dan coba lagi, dengan harapan bahwa kita bisa belajar dari kegagalan tersebut. Kita bisa evaluasi apa penyebabnya ya, apakah peralatan yang kita gunakan itu tidak steril, kemudian apakah juga pada pengikatannya itu tidak sempurna. Nah, pada video berikut ini ya, langsung saya uji cobakan atau saya praktekkan bagaimana caranya saya melakukan sambung sisip pada tanaman jeruk. Itu indukannya saya gunakan jeruk purut, kemudian untuk entresnya itu saya gunakan jeruk bali, sehingga nanti teman-teman semua itu bisa langsung paham, bahkan mungkin nanti bisa langsung mempraktekkan. Beberapa uji coba yang sudah saya lakukan itu dari 4 uji coba dengan jenis berbeda itu menunjukkan tingkat keberhasilan ya, artinya tidak ada satupun yang gagal. Nah, seperti halnya kita melakukan sambung sisip pada berbagai jenis tanaman, itu kita lakukan penyayatan ya. Nah, untuk penyayatan ini lakukan hanya sebatas lapisan kulit ya, jangan sampai itu melukai pada bagian kayu, karena pada antara lapisan kulit dan kayu itulah terdapat kambium yang harapannya itu nanti bisa menyatukan dengan entres. Kemudian pada proses penyayatan di entres itu kita lakukan ya, kita gunakan peralatan yang tajam, sebaiknya itu menggunakan pisau silet. Kemudian penyayatannya jangan kita sering ulang-ulang ya, akan lebih bagus lagi jika satu sayatan itu sudah jadi. Kemudian untuk proses penyatuan itu kita usahakan secara presisi atau pas ya, artinya pada sisi kulit itu ketemu dengan sisi kulit, karena pada bagian-bagian kulit itulah nanti yang akan cepat menyatukan bagian entres yang kita satukan tersebut. Nah, untuk pengikatan ya, ini juga penting diperhatikan bahwa untuk pengikatan itu, untuk percobaan kali ini saya gunakan ikatan yang saya tidak menggunakan plastik ya, dengan harapan nanti bahwa tidak ada celah atau tidak ada embun ya pada bagian ikatan tersebut,
karena jika ada air sedikit saja yang masuk itu bisa menyebabkan busuk pada bagian proses penyambungannya. Jadi saya gunakan ikat tali seperti ini saja ya, sehingga nanti ada celah-celah udara ya yang masuk, sehingga sirkulasi udara itu terlihat bagus, sehingga nanti tidak sampai menimbulkan busuk pada bagian entresnya. Nah, usahakan untuk pengikatan itu kita lakukan secara yang kencang ya. Kemudian nanti pada proses ininya itu, entresnya itu jangan sampai terkena goyang ya. Karena memang untuk proses pada masa-masa penyatuan inilah itu biasanya masa yang paling kritis ya bagi untuk proses sambung pucuk maupun sambung sisip. Nah, biasanya itu pada umur 1 minggu atau 2 minggu itu sudah akan kelihatan bahwa apakah prosesnya itu berhasil atau tidak. Nah, salah satu ciri kegagalan itu biasanya itu entresnya itu akan mengering ya. Diawali dari bagian pucuk mengering, kemudian makin bawah dan seterusnya itu akan kering dan mati. Nah, sobat semua, mungkin ini aja video yang bisa saya bagikan ya. Semoga ini bisa menginspirasi, dan bagi teman-teman semua yang masih sering gagal dalam melakukan proses sambung pucuk atau sambung sisip, itu bisa kita belajar sama-sama dan juga bisa diulangi lagi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.